Bab ke-209. Menikah mungkin pernah menjadi daftar paling terakhir dalam rencana hidup Jonathan Alexander. Membangun keluarga setelah lamaran ditolak keluarga Iren beberapa tahun lalu menghancurkan mimpi indahnya. Namun, kini bidadari dalam hidupnya itu sudah kembali. Cinta lama yang terpisah oleh jarak dan waktu kembali dipersatukan. Tugas Joe sekarang hanya menunggu sebentar, dengan sabar, hingga semua harapan dalam hidupnya akan terwujud. Ketika Joe membuka pintu dan memasuki apartemen, Bara langsung menyambut. Lelaki itu sedang bersiap menuju proyek pembangunan. "Kamu sudah datang, Joe." Lalu di mana Iren dan Raffi sekarang?" "Ada di sebelah." "Tidak." "Loh, aku pikir kamu nyusul Iren keluar kota dan akan membawanya pulang. Lalu kenapa datang sendirian?" Berondongan pertanyaan itu membuat Joe menghembuskan napas panjang. "Iya, memang. Tapi Iren tidak mau ikut karena tidak mau ada fitnah. Jadi dia memilih untuk sementara berada di kampung halaman orang tuanya dulu." Ia menghempas tubuhnya di sofa, merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku. Perjalanan dari luar kota selama beberapa jam membuat tubuhnya benar-benar lelah. "Fitnah apa lagi sih? Jangan dengarkan orang-orang itu. Kasihan kalian berdua. Kamu sudah lama jomblo. Dan Iren, aku tidak bisa gambarkan rumitnya hubungan dia dengan suaminya." Bola mata Joe menyorot tajam mendengar kata suami yang disemakan Bara untuk Bayu. Membuat bulu kuduk Bara terasa meremang. Tentu saja Joe akan keberatan jika ada yang menyebut Bayu sebagai suami Iren, sebab calon suami Iren yang sebenarnya adalah dirinya. "Maaf, maksudku mantan suami." "Iya, mantan suami," ucap lelaki itu kalau menyadari kesalahannya dalam berbicara. Belakangan ini Joe sangat sensitif. Wajah Bara yang ganteng paripurna itu kerap menjadi korban jika ia salah bicara sedikit saja. "Jodoh tidak akan kemana, Joe. Meskipun dia sudah pernah menikah dengan Bayu, pada akhirnya dia akan tetap kembali kepada kamu," ucap Bara mencoba mencairkan suasana. Detik kemudian Joe mengulas senyum. Sesuatu yang mampu membuat bola mata Bara melotot. "Ya ampun, apa aku tidak salah lihat?" Muki Joe sudah bisa tersenyum. Anugerah macam apa ini? Ia memilih duduk di sebelah Joe, merasa lolos dari ancaman mematikan. Jika Joe sudah tersenyum, berarti hatinya sedang dipenuhi rasa bahagia. Wajah Bara yang ganteng pun aman sejahtera. "Jadi bagaimana kelanjutannya? Kenapa Iren tidak ikut?" "Aku titipkan Iren dan Raffi di rumah keluarganya dulu. Aku akan langsung datang lagi untuk melamar. Begitu masa idahnya selesai, Iren sudah setuju menikah dengan kamu, Joe." Joe menjawab dengan anggukan kepala, membuat Bara tersenyum senang. Akhirnya teman seperjuangannya itu akan membangun kehidupan baru dengan wanita pujaannya. Bara menjadi saksi betapa patah hatinya Joe beberapa tahun lalu, hingga menutup hatinya untuk wanita manapun. Joe bahkan menolak wanita manapun yang dikenalkan Bara dengannya. "Kamu kasih apa sampai dia mau? Ancaman? Teror? Atau?" tanya Bara frontal. Bara tahu Joe bukanlah tipe lelaki romantis yang bisa merayu wanita. Ia irit bicara, wajahnya selalu ketus dan dingin. Siapapun yang menatapnya pasti akan dibuat takut. Lalu, bagaimana cara dia melamar Iren? Pasti pakai ancaman. Begitu pikir Bara. Mendadak senyum yang menghiasi wajah Joe sirna, berganti menjadi tatapan dingin dan menakutkan. Bara mundur perlahan-lahan menyadari adanya sinyal bahaya. "Memangnya kenapa?" tanya Joe. "Tidak apa-apa, Joe. Sabar," ucap Bara. "Aku hanya khawatir kamu melakukan kesalahan dan membuat orang salah paham. Takutnya niatmu untuk melamar malah dikira berniat membunuh." Joe membuang napas panjang. Pasti akan sangat memalukan jika Bara sampai tahu manisnya kalimat yang ia ucapkan kala mengajak Iren menikah. Mungkin hal itu akan jadi bahan ledekan Bara seumur hidup. Joe sendiri tidak tahu setan dari mana yang merasuki jiwanya sampai mampu berbicara panjang lebar dan begitu manis kepada Iren. Sampai ia sendiri merasa geli saat mengingatnya. "Aku tidak bilang apa-apa. Terus, tidak mungkin dia mau setuju begitu saja, kan?" Joe mulai kesal dengan Bara yang terus menodongnya dengan pertanyaan. Mengasah otak untuk mencari jawaban masuk akal yang tidak begitu memalukan. "Aku hanya bilang dia butuh teman tidur."
Sebuah jawaban yang terdengar sangat bodoh. Bola mata Bara semakin melebar mendengar ucapan Joe. Ia menepuk dahi, berdecak pelan, lalu berkata, "Ya ampun, kalau kamu bilang dia butuh teman tidur, dia malah akan mengira kamu perjaka nafsuan." Joe, pekik Bara, membuat Joe kehabisan stok sabar. "Menyingkir dari sini. Jangan sampai besok Mia memasang bendera kuning di depan rumahmu." Sama seperti Joe yang sedang berbunga-bunga, pagi ini dunia Darren pun seperti dipenuhi kebahagiaan. Lelaki itu sedang berdiri di depan cermin sambil membenarkan penampilannya. Cie, yang pagi ini berseri-seri setelah ajakan taruhnya diterima. Suara bunda yang tiba-tiba terdengar di kamar membuat lelaki itu terlonjak. "Astagfirullah, bunda. Bikin kaget aja." Wanita itu memilih duduk di sebuah kursi, menatap wajah putranya melalui pantulan cermin. Kemarin, Darren membuat seluruh keluarga gempar saat tiba-tiba pulang ke rumah dan langsung mendesak untuk melamar seorang gadis. Hal yang membuat seluruh keluarga terkejut dan panik. Tak pelak, tanpa bertanya lebih jauh, ibu 3 anak itu langsung memukul Darren dengan gagang sapu, sebab salah mengira putranya sudah berbuat dosa dengan menghamili seorang wanita. "Darren, sebenarnya bunda masih bertanya-tanya loh. Apa yang membuat kamu begitu yakin dengan Melati?" ucap wanita itu. "Memang kenapa, Bun? Setelah tahu bagaimana riwayat hidup Melati, lelaki manapun yang melamar pasti akan mundur. Tapi, apa yang membuat kamu begitu yakin?" Darren tersenyum. Sebenarnya saat awal bertemu Melati, ia merasa biasa saja. Tetapi, saat Alfian menceritakan semua tentang Melati, entah mengapa hatinya bergetar. Bukankah Allah mampu membolak-balikan hati manusia? "Bun, iya, kamu benar. Bunda hanya takut kamu terlalu cepat mengambil keputusan dan akhirnya malah menyakiti Melati." "Insya Allah, tidak. Melati wanita yang istimewa dan aku yakin dia bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anakku nanti." Hanya karena itu, Darren menoleh dan menatap bundanya. Ia memilih duduk di sisi wanita itu. "Bun, aku juga pernah ugal-ugalan, pembangkang, nakal dan jeti berandalan. Mabukan-mabukan, pakai obat-obatan terlarang, warnain rambut. Ayah aja menyerah waktu itu. Ya, bunda tahu. Semua orang melihat aku seperti iblis, untung anak orang kaya." Bunda tertawa mendengar ucapan Darren yang menyematkan kata untung anak orang kaya. "Andai aku bukan anak seorang Din Ali Syarif, anak bunda ini sudah jadi dendeng dan dijual di pasar." Kala itu satu-satunya orang yang melihat aku sebagai sesama manusia hanya Ustadz Saiman. Sementara yang lain, aku dianggap dajjal. "Bun,